Dua orang pria berhasil ditangkap petugas kepolisian Satreskrim Polsek Blimbing karena kedapatan mencuri burung. Kedua pelaku ini ditangkap saat akan melakukan aksinya di Jalan Simpang Teluk Gerajakan Blimbing, Kota Malang. Dua pelaku pencurian burung yakni Santoso 34 tahun dan Bambang Haryanto 29 tahun. Kedua pelaku ini merupakan warga Kabupaten Malang. Diamankan polisi setelah ditangkap warga karena kedapatan mencuri burung milik Ahmad Husairi di Jalan Simpang Teluk Gerajakan Blimbing, Kota Malang. Aksi kedua pelaku ini terjadi sekitar pukul 10 saat keduanya mengendarai motor berkeliling mencari sasaran. Setelah di Jalan Simpang Teluk Gerajakan, kedua pelaku mengetahui ada 3 ekor burung kenari milik korban di dalam sangkar. Pelaku Bambang bertindak sebagai eksekutor, sedangkan Haryanto menunggu di atas motor. Kapolsek Blimbing Kompol Heri Widodo menjelaskan, korban Ahmad Husairi yang mengetahui sangkar burungnya telah dicuri oleh tersangka langsung berteriak. Teriakan korban didengar oleh warga sekitar. Tersangka Santoso berusaha kabur dengan sepeda motornya. Karena kondisi jalan macet, warga berhasil menangkap kedua tersangka. Tersangka pun sempat melukai warga yang menghadang saat akan kabur. Dari kedua tangan tersangka, polisi berhasil mengamankan barang bukti 1 unit sepeda motor, gunting, 1 buah obeng, 1 buah tang kabel, HP dan sangkar berikut burung kenari milik korban. Akibat perbuatan yang dilakukan, kedua tersangka dijerat pasal 365 KUHP dengan ancaman pidana penjara 7 tahun penjara. Mereka melakukan kegiatan pencurian ini berdua. Ya. Pada saat satu menjadi eksekutor, yang satunya menunggu di atas kendaraan. Ketika mau melarikan diri terhalang oleh kendaraan orang lain dan yang membantu korban untuk menghentikan laju kendaraan yang bersangkutan. Namun mereka melakukan perlawanan dengan menggunakan ini alat yang ada. Ada gunting, ada obeng, ada tang, ya. Yang digunakan ini apa? Gunting, ya. Mereka menggunakan gunting dan mengenai ke korban luka gores di perut. Ya. HP. Siman Alfredo melaporkan. Percepatan vaksinasi sesuai target pemerintah terus dilakukan. Kali ini Dinas Kesehatan Kota Malang bekerja sama dengan berbagai ormas menggelar vaksinasi massal bagi warga di Kota Malang. Targetnya sebanyak 700 warga yang mengikuti vaksinasi massal tersebut. Mempercepat vaksinasi bagi warga sesuai instruksi pemerintah pusat dengan target sehari 1 juta warga divaksin, terus didukung oleh pemerintah daerah dengan menggelar vaksin bagi warganya. Di Kota Malang, mendukung upaya percepatan vaksinasi, Dinas Kesehatan Kota Malang bekerja sama dengan beberapa ormas menggelar vaksinasi bagi warga. Vaksinasi massal yang digelar di Gedung Samanta Krida UB diikuti oleh 700 warga dari komunitas seni, aktivis, dan mahasiswa. Warga yang akan mengikuti vaksin terlebih dahulu dilakukan screening seperti pemeriksaan kesehatan, mulai dari ukur suhu tubuh dan tensi darah. Warga yang dinyatakan sehat langsung disuntik di vaksin jenis AstraZeneca. Hafid, salah satu peserta vaksin massal, mengaku senang menerima vaksin. Ia merasa sangat penting divaksin karena menambah kekebalan tubuh di tengah pandemi COVID-19. Tahu informasi ada vaksinasi massal ini di mana, Mas? Aslinya dari teman, terus dari sosmed juga ada sih aslinya. Tadi daftarnya gimana, Mas? Daftar online dulu, baru bisa ikut vaksinasi ini. Mas, tanggapannya gimana nih, Mas? Akhirnya masyarakat umum dijangkau vaksinasi kali ini. Ya seneng sih ada vaksin ini, jadi kayak lebih merasa aman aja gitu. Ada persiapan khusus Mas untuk ikut vaksin ini? Ya minimal tidak begadang dan harus sarapan. Sementara itu, Komandan Kodim 0833 Kota Malang yang memantau vaksinasi massal ini mengatakan, vaksin massal ini merupakan upaya percepatan vaksinasi sesuai target pemerintah pusat, di mana setiap hari 1 juta warga yang divaksin. Sementara diharapkan dengan divaksinnya warga, upaya pencegahan persebaran virus COVID-19 dapat berjalan efektif dan COVID-19 segera usai. Ya targetnya tentunya sesuai dengan petunjuk dari Bapak Presiden yang sudah diamanahkan ke kami untuk target bahwa
1 hari 1 juta. Itu kan harus segera kita realisasikan. Salah satu kegiatan seperti ini merupakan salah satu bentuk mendukung petunjuk dari pemerintah pusat supaya cepat terrealisasi. Kita ketahui bersama bahwa peningkatan COVID saat ini sudah terjadi peningkatan terutama di beberapa wilayah. Di Malang sendiri meskipun tidak mengalami peningkatan secara signifikan, tetap kita harus waspada. Ya, jangan sampai kejadian di beberapa wilayah terjadi di tempat kita. Sehingga salah satu upayanya selain mengetatkan kembali protokol kesehatan pada masyarakat Kota Malang pada khususnya, tentunya kegiatan vaksinasi ini juga harus segera digalakkan secara masif, terutama kepada masyarakat Kota Malang itu sendiri. Simon Alfredo melaporkan. Akibat serangan hama ulat, hasil panen bawang merah petani di kawasan Gading Kulon Dau, Kabupaten Malang turun 50%. Tidak hanya itu, akibat belum adanya kenaikan harga jual di tingkat petani, hasil panen hanya cukup untuk mengembalikan modal produksi minus keuntungan. Beginilah pemandangan di kawasan lahan pertanian Desa Gading Kulon Dau, Kabupaten Malang. Para petani sedang melakukan panen bawang merah. Namun sayang, saat ini harga bawang merah di tingkat petani sudah mengalami penurunan cukup lama dan masih belum ada kenaikan kembali. Berbeda dengan pada kemarau tahun lalu, harga jual bawang merah kering di tingkat petani di kisaran 30 sampai dengan 35 ribuan per kilogram dan saat ini hanya 13 ribuan untuk kualitas bagus atau super. Turunnya harga ini diduga akibat pasokan melimpah di pasar karena petani banyak yang panen bawang. Menurut salah seorang petani menjelaskan, harga bawang ini mengikuti harga pasar sehingga harga relatif tidak stabil. Bisa naik dan turun dalam waktu yang tidak pasti sehingga tidak jarang mengakibatkan kerugian yang dialami petani. Di lokasi terlihat bawang merah hasil panen tidak maksimal dan cenderung lebih kecil akibat serangan hama ulat sehingga berdampak pada pertumbuhan bawang merah yang terganggu dan bahkan rusak. Gimana untuk harga bawang saat ini, Pak? Ya, lumayan anjlok, murah, masih belum mencukupi biaya produksi. Berapa sekarang untuk bawang keringnya berapa sekarang harganya? Di tingkat petani ya? Di tingkat petani 11, 12, 13. Itu untuk yang kualitas ini ya? Yang kualitas yang 13 yang baik, kalau yang biasa-biasa cuma 11. 11. Pengaruh cuaca gimana ke volume hasil panen nih? Lalu berkurangnya 50%-an. Lalu masalahnya cuaca sama hama ulat yang susah. Oh banyak sekarang hama ulat ya? Susah itu untuk penanganannya. Berkurangnya sehingga 50% ya? 50%. Berarti produksi tapi masih ya? Modal masih bisa balik? Produksi masih bisa, tapi ya sekitar 50% itu cuma bisa menutupi biaya pengolahan sama bibit aja. Kalau untuk mencari keuntungan sudah nggak bisa tuh. Oh, sudah nggak ada. Iwan Hikmawan melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. Guna mencegah peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba di Kota Batu, Polres Batu melalui Satreskoba mendirikan posko Kampung Tangguh Bebas Narkoba. Selain mendirikan posko, juga melakukan sosialisasi dengan pemasangan stiker dari rumah ke rumah. Satreskoba Polres Batu bersama warga Desa Pendem Kecamatan Junrejo Kota Batu bergotong royong menciptakan Kampung Tangguh Bebas Narkoba. Hal ini dilakukan sebagai bentuk dari para pemangku kebijakan daerah bersama masyarakat dalam memerangi peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba di Kota Batu. Menciptakan Kampung Tangguh Bebas Narkoba di Desa Pendem ini ditandai dengan pemukulan kentongan bersama sejumlah pejabat forum pimpinan daerah Kota Batu. Kampung Tangguh Bebas Narkoba di Dusun Sekar Putih, Desa Pendem ini selain ditandai dengan pemukulan kentongan, juga dilakukan pemberian bantuan peralatan pencegahan narkoba kepada warga masyarakat. Kasat Narkoba Polres Batu menjelaskan, diciptakannya Kampung Tangguh Bebas Narkoba di Desa Pendem ini karena Desa Pendem merupakan pintu gerbang masuknya para pengedar narkoba ke Kota Batu. Sehingga dengan didirikan posko Kampung Bebas Narkoba, masyarakat akan ikut serta memerangi peredaran narkoba di Kota Batu. Tidak hanya itu, upaya pemerintah daerah bersama TNI, Polri, serta Badan Narkotika Nasional dalam memerangi dan pencegahan peredaran gelap narkoba di Kota Batu juga melakukan sosialisasi dari rumah ke rumah dengan menempel stiker yang bertuliskan Kampung Tangguh Bebas Narkoba di setiap rumah warga. Ada arahan dari Direktorat, dari Pak Kapolda bahwa setiap wilayah untuk membentuk membentuk kampung bersih, Kampung Tangguh bersih narkoba. Yang dimaksud adalah bahwa kampung itu sudah bersih. Memang
memang untuk tahun 2021 di Desa Pendem ada 1 kasus, yaitu kasus narkoba penyalahgunaan ganja, tapi sudah kita ungkap. Jadi untuk kedepannya kami berharap bahwa di Desa Pendem ini, mulai Pendem ini, Kota Batu, untuk lainnya akan bersih narkoba. Kapolres Batu AKBP Catur Cahyono Wibowo berharap Kampung Tangguh Bebas Narkoba ini menjadi pilot proyek dalam memerangi peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba di Kota Batu. Dan berencana Kampung Tangguh Bebas Narkoba akan dikembangkan di desa lain yang ada di Kota Batu. Diketahui Desa Pendem, Kecamatan Junrejo ini merupakan pintu masuk para pengedar narkoba dari luar Kota Batu dan diharapkan dengan diciptakannya Kampung Tangguh Bebas Narkoba, peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba di Kota Batu bisa diminimalisir. Bahkan tidak ada lagi narkoba masuk ke Kota Batu. Kita berharap semoga di Kota Batu ya, dan ini sebagai trigger, sebagai khususnya di Pendem ini bisa membangkitkan masyarakat menjadi early warning untuk menjaga dari mulai tingkat keluarga sampai masyarakat bisa terbebas dari narkoba. Nanti rencana di Desa Pendem sini aja atau di desa-desa lain? Nanti dengan jajaran Pemkot juga, dengan BMN dan stakeholder yang terkait juga, tanggal 28 Juni nanti juga akan di launching, ada beberapa tempat nanti. Tingkat kota. Iya, tingkat kota. Yanto Yancong melaporkan. Akibat kurangnya kesadaran sebagian warga masyarakat dan pengguna jalan, sampah menumpuk di pinggir jalan di Jembatan Pasar Gadang, Kota Malang. Banyak pihak berharap pada peningkatan kesadaran sehingga kawasan dan fasilitas umum tidak menjadi tempat pembuangan sampah. Kebiasaan membuang sampah sembarangan rupanya masih belum hilang, sehingga beberapa fasilitas umum masih menjadi tempat pembuangan sampah warga dan pengguna jalan. Seperti yang terlihat di kawasan Gadang, Kota Malang, sampah masih saja dibuang di bawah jembatan maupun di atas jembatan sehingga cukup mengganggu pemandangan kawasan. Sampah-sampah ini diduga dibuang oleh warga dan juga para pengguna jalan. Sebenarnya, larangan membuang sampah sembarangan di kawasan tersebut sudah dilakukan dengan pemasangan papan larangan, namun upaya tersebut masih belum sepenuhnya berhasil dan membutuhkan waktu yang tidak sebentar untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk tertib dalam membuang sampah. Menurut salah seorang warga menjelaskan, tumpukan sampah ini sudah terlihat sejak beberapa hari yang lalu dan mengganggu para pengguna jalan, baik pejalan kaki maupun pengendara, karena sudah menimbulkan bau. Di lokasi terlihat tumpukan sampah sudah cukup banyak dan mulai membusuk sehingga menimbulkan bau yang tidak sedap, dan pejalan kaki yang melintas berjalan di sisi yang lain untuk menghindari bau sampah. Tapi dibuang, tapi biasanya juga banyak yang buang sini, Bu ya? Ya banyak. Tiap malam orang buang sini semua. Yang udah jalan juga kadang-kadang iya, ngumpet dari sepeda dilempar gitu. Lempar ya, Bu ya? Saya nggak pernah buang sini. Oh gitu. Tapi Ibu bau kalau Ibu lewat setiap hari sini? Lewat sebelah sana. Pas sebelah sana, Bu ya. Kelihatan sudah busuk kan baunya, Bu ya? Kadang ada ayam busuk. Ya aduh, apa aja busuk. Kan dulunya tuh dibuang, mungkin yang buang jenuh, terlalu sering. Iya. Ibu harapan sebagai warga masyarakat gimana harapannya, Bu? Ya kalau saya maunya bersih gitu loh. Bersih, nggak seperti ini. Ini kalau lewat kan ganggu sekali, apalagi bawa anak kecil. Oh, ya. iya. Tapi ada juga yang lewat ya, banyak juga ya? Ya banyak memang ini. Jalan kaki. Banyak, iya. Oke. Iwan Hikmawan melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. Sebagai desa tujuan wisata, Desa Sidomulyo, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu terus berbenah, terutama dalam pemenuhan fasilitas dan pendukung sarana desa wisata. Atas dasar itulah Desa Sidomulyo membuat kantor desa wisata yang dipadu dengan mall bunga yang diresmikan secara langsung oleh Wali Kota Batu, Dewanti Rumpoko. Desa Sidomulyo di Kota Batu mendeklarasikan diri menjadi desa tujuan wisata. Menggandeng Universitas Brawijaya, pemerintah Desa Sidomulyo telah menyediakan fasilitas tujuan wisata, diantaranya wisata tanaman hias dan bunga yang menjadi andalan wisata di Desa Sidomulyo. Sebagai desa tujuan wisata, Desa Sidomulyo Kecamatan Bumiaji Kota Batu terus berbenah, terutama dalam pemenuhan fasilitas dan pendukung sarana desa wisata.
Atas dasar itulah, Desa Sidomulyo membuat kantor desa wisata yang dipadu dengan Mall Bunga yang diresmikan secara langsung oleh Wali Kota Batu, Dewanti Rumpoko. Kantor wisata desa ini nantinya digunakan untuk memberikan informasi tentang desa wisata dan sebagai jujukan wisatawan yang ingin berwisata di Desa Sidomulyo. Wali Kota Batu, Dewanti Rumpoko berharap tak hanya menunjang kebangkitan ekonomi dan wisata desa, namun juga mampu menjadi edukasi perubahan perilaku di masa pandemi COVID-19. Usai meresmikan kantor wisata Desa Sidomulyo, Wali Kota didampingi Porpimda melihat potensi wisata desa dan bunga yang ada di Desa Sidomulyo. Tak hanya meresmikan kantor wisata desa, Wali Kota Batu, Dewanti Rumpoko juga meresmikan munculnya Mall Bunga di areal persawahan bunga Sidomulyo. Mall Bunga ini adalah pasar bunga yang lebih terorganisir dan menggunakan troli serta sistem pembayaran digital untuk memudahkan pembeli. Dewanti menjelaskan bahwa Mall Bunga Sidomulyo ini merupakan surganya bagi penghobi tanaman dan berkebun. Dengan kemudahan untuk membayar dan troli yang disediakan, para pembeli bisa dengan mudah untuk berjalan-jalan memilih tanaman dan bunga yang disediakan. Mall Bunga Sidomulyo ini merupakan kerjasama antara pemerintah Kota Batu dan Desa Sidomulyo yang melengkapi fasilitas jalan ditunjang dengan lahan yang sudah ada milik petani bunga dan tanaman di Desa Sidomulyo. Dalam kesempatan ini, Dewanti Rumpoko memberikan beberapa saran untuk Mall Bunga, yaitu untuk tetap menjaga pelayanan yang baik dan keramah tamahan, harga yang stabil dan lebih murah dari tempat lain, dan paling utama adalah prioritaskan kebersihan dan protokol kesehatan. Tak hanya belanja bunga di Mall Bunga ini, wisatawan akan mendapatkan pengalaman berbelanja, menanam hingga memetik bunga. Selain berwisata, wisatawan juga mendapatkan edukasi tentang tanaman hias. Selain penyediaan troli belanja di Mall Bunga, juga mulai difungsikannya pembayaran transaksi non-tunai. Wisatawan cukup melakukan pembayaran dengan melakukan scan QRIS yang sudah dipegang oleh tiap petani bunga di Desa Wisata Sidomulyo. Jadi ini mungkin satu-satunya mall yang tidak ada, apalagi di Jakarta. Yang jelas ini memanjakan orang-orang yang mempunyai hobi, mempunyai passion untuk berkebun, untuk menjadikan rumahnya indah. Ini adalah surganya. Satu, tidak usah membawa uang cash banyak-banyak, cukup hanya di barcode, itu kemudian sudah bisa membayar. Apalagi ada kereta yang menjadikan para konsumen dimanjakan untuk tidak berat mengangkat. Langsung bisa sampai mobilnya dan juga akan dibantu dengan para penjual di sini. Itu menjadikan sebuah suatu yang berbeda. Apalagi kita bukan hanya belanja saja, tapi berolahraga, berjalan sambil berjemur seperti ini, itu akan menambah sehat. Yanto Yancong melaporkan.